قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, gus-gusan yang sudah mengeluarkan fatwa bahwa son horeg itu halal menurut dia, ya meskipun diharamkan oleh ulama, dan kemudian fatwa haram tersebut itu juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang gus-gusan itu membuat video klarifikasi dan permohonan maaf kaum muslimin. Itu akibat kalau ngomong ya nggak ditimbang dulu, nggak dipikir dulu, nggak dipelajari dulu, ya ngomong asal jeplak. Ya itu akibatnya ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora kaya ngono. Kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Ya ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok son horeg ya gawe sing haram. Sing duwe son horeg ya gawe fatwaku oleh ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Zamzami atas kegaduhan yang terjadi di sosial media mengenai statement saya tentang son horeg dan lain-lain tentunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya sangat setuju ketika hukum itu memang ditangani oleh pakar hukum, yaitu teman-teman dari lembaga Basul Masail. Dan saya sendiri memang fokusnya di dakwah, di ceramah. Memang bukan ranah saya membahas tentang hukum. Makanya saya sendiri sebagai santri juga taslim mengikuti semua hukum-hukum yang telah ditetapkan, difatwakan oleh teman-teman lembaga Basul Masail, baik di tingkat apapun, baik di pondok pesantren atau di NU. Dan saya sangat menerima masukan dan kritik panjenengan semua untuk saya yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kaum muslimin ya, itu hasil kalau ceramah asal jeplak ya. Nggak belajar dulu ya, nggak menyiapkan modal untuk ceramah dulu ya, nggak menyiapkan materi dengan baik ya, ceramah asal jeplak ya, ya itu hasilnya ya. Wong para ulama sudah melakukan pembahasan yang panjang dan lebar ya, itu para ulama loh ya, bukan orang satu ya, bukan satu orang yang mengeluarkan fatwa ya semau sendiri, bukan, itu hasil bahsul masail ya, dari para ulama membahas sebuah permasalahan tentang masalah konsep son horeg, kemudian mereka memutuskan mengeluarkan fatwa hukumnya haram ya, berdasarkan pengamatan mereka. Bahkan fatwa mereka didukung oleh Majelis Ulama Indonesia ya, kok ditentang, dan nentangnya ya sekonyong-konyong asal jeplak. Akhirnya kan minta maaf ya, minta maaf, kemudian mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah bijak ya. Saya sangat setuju kalau masalah hukum ini dibahas oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya, teman-teman di Bahsul Masail ya, teman-teman luar biasa, teman-temannya itu. Lah terus kalau nggak setuju masalah hukum dibahas oleh orang yang ahlinya, lah terus mau dibahas sama siapa? Sama gus-gusan yang kalau ngomong asal jeplak. Para ulama sudah berpikir keras ya, sampai mengeluarkan fatwa, tiba-tiba fatwanya ditentang ya. Di Pasuruan viral kiai yang mengharamkan son horeg ya, sampai nggak usah bingung, minta fatwa saja sama Gus Bahru ya. Kalau Gus Bahru ditanya apa hukumnya son horeg, boleh apa enggak? Boleh. Itu kan asal jeplak namanya kaum muslimin. Ya, lebih-lebih dia tadi ya mengatakan kalau saya ini kan fokusnya dakwah, fokusnya ceramah, sehingga
memang bukan ranah saya untuk membahas masalah hukum. Lah terus modalmu dakwah, modalmu ceramah itu apa? Modal ceramah, modal dakwah itu kan ilmu. Ya. Dan ilmu itu asalnya dari mana? Dari para ulama. Lah kalau perkataan ulama saja langsung ditentang das. Terus ceramahmu isinya apa? Kalau nggak modal ilmu. Ya. Orang ceramah, orang dakwah itu ya modalnya ilmu. Makanya sebelum menentang fatwa ulama, ya, dilihat dulu, diteliti dulu apa yang melatar belakangi fatwa ulama. Loh, kenapa kok son horek haram? Sementara son lain kok nggak haram? Ya ada apa ini? Ya kan dipelajari dulu harusnya. Ya, kalau belum paham, jangan ceramah, jangan dakwah. Ya ujung-ujungnya ngawur, nggak paham ceramah, nggak paham dakwah. Lah terus dakwah dan ceramahnya yang disampaikan apa? Betul. Kan jelas ya, para ulama membahas kemudian mengeluarkan fatwa sound horeg haram. Itu mereka tidak mengharamkan sound system. Enggak, sound system nggak diharamkan. Ya siapa yang mengharamkan sound system? Nggak ada. Dari dulu ya sudah ada sound system sampai sekarang ada sound system dan dipakai di masjid-masjid, ya dipakai di tempat-tempat pengajian. Nggak ada yang mengharamkan sound system. Hanya kemudian belakangan muncul konsep sound horeg, sound system yang digunakan untuk muter musik sampai horeg karena volume yang dibuat oleh para pembuat sound horeg itu di luar kebutuhan manusia, sudah melampaui batas sampai horeg. Ya, sampai horeg. Coba lihat ya. Kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Rumah warga sampai gentengnya rontok, kaca jendela hancur. Ya. Sampai orang-orang ya telinganya ditutup-tutupi saking kerasnya suara sound horeg. Itu kan jelas sudah menimbulkan kerusakan, menimbulkan gangguan. Ya itu menimbulkan kerusakan, menimbulkan gangguan. Belum lagi ditambah ada kemaksiatan-kemaksiatan yang menyertai sound horeg. Ya, ada perempuan-perempuan yang jogetan campur baur laki-laki perempuan. Ya. Harusnya kalau seorang pendakwah, ya seorang penceramah, ya sebelum ada fatwa dari bahsul masail itu, harusnya sudah paham yang seperti itu hukumnya haram. Karena apa? Jelas mengganggu orang lain, merugikan orang lain, merusak fasilitas umum, merusak hak orang lain, kemudian ada kemaksiatan laki-laki perempuan yang ikhtilat. Jogetan campur baur. Itu kan sudah jelas. Sudah jelas. Dan yang diharamkan bukan sound systemnya, tapi konsep acaranya. Ya, konsep acaranya itu disebut sound horeg. Ya, sebelum ada konsep sound horeg, sound system nggak disebut horeg. Meskipun suaranya keras. Coba selama ini kan ada ya. Sound system yang digunakan ya untuk macam-macam acara lah ya. Ya kalau orang-orang dari kalangan aswaja kan ada yang untuk sholawatan ya. Selama ini nggak ada yang mengharamkan meskipun suaranya juga kenceng. Satu lapangan ya, kedengeran. Tapi kan nggak ada yang mengharamkan. Karena konsepnya berbeda dengan sound horeg. Ya, sama seperti toa masjid. Ya. Itu kan sound system juga ya, dan suaranya juga terdengar sampai jarak ya bisa 1 kilometer 2 kilometer. Tapi kan nggak ada yang memfatwakan haram karena nggak menimbulkan horegnya itu tadi ya. Masa nggak bisa memahami fatwa para ulama itu sih? Padahal Gus, pendakwah, santri, penceramah, masa nggak bisa memahami hal-hal yang ya, seringan itu, ya?
Son-son karnaval. Selama ini juga sudah dipakai son karnaval. Ya, sebelum muncul son horeg itu sudah ada son yang dibawa untuk karnaval. Sudah ada. Tapi kan nggak pernah sampai horeg itu nggak pernah gitu loh. Jadi heran lah kaum muslimin. Orang seperti ini kok bisa ceramah ya untuk memahami hal-hal yang seperti ini saja nih nggak paham. Ya kok bisa ceramah gitu loh. Ya melihat son horeg itu ya menghancurkan rumah orang. Suara yang dikeluarkan juga ya menimbulkan gangguan di luar kebutuhan, sudah berlebihan lah. Belum lagi ada dancer-dancer yang goyang-goyang di belakangnya, laki-laki perempuan campur baur jogetan. Masa nggak paham kalau itu maksiat gitu loh. Mbok ya di apa ya kalau orang Jawa bilang itu ya mbok tepo seliro ya. Mbok ditepakne ning awake dhewe ya, ditepakne ning awake dhewe dhisik. Umpama aku dadi korban son horeg ya. Iku kira-kira seneng apa gak seneng? Kayak gitu loh. Ya, umpama kita butuh istirahat, kita sakit, ya, atau mungkin kondisi kita ekonominya lemah atau seperti apa. Kemudian tiba-tiba rumah kita hancur karena son horeg. Ya, atau mungkin ya dipikirkan, loh kalau istri saya yang jadi penari itu kira-kira pantas apa nggak pantas? Baik apa nggak baik? Ya, kalau istri saya ikut son horeg. Ya, joget-jogetan di belakang itu kira-kira baik apa nggak baik? Dengan cara tepo seliro yang seperti itu ya insya Allah ya kalau memang akalnya sehat dan waras ya bisa menimbang lah ya itu baik apa nggak baik, halal apa haram. Insya Allah bisa kaum muslimin ya. Ya tapi alhamdulillah ya beliau sudah minta maaf ya, mudah-mudahan ya ke depan lebih berhati-hati lagi dalam ya mengeluarkan ucapan, dalam berstatement ya, apalagi penceramah, pendakwah ya belajar dulu lah sebelum ceramah, sebelum dakwah. Masa jelas-jelas maksiat seperti itu kok nggak paham, itu kan aneh kaum muslimin ya, aneh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.